sudah siap, kita cari tempat duduk yang nyaman supaya kita dapat beribadah dengan baik. Nah, sekarang kita mau menyapa teman-teman kita nih. Lese. Kenapa, Lese? Kita kan ibadahnya tidak tatap muka. Tidak iya. bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, adik-adik bisa menyapa kakaknya, adik, atau papa mama yang mendampingi. Nah, tidak lupa juga kita mau menyapa Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan Shalom, shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu ini, Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati ibadah ini Tuhan supaya boleh berjalan dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lase Yesika, adik-adik di rumah, Lase udah mau kasih lihat gambar nih, coba lihat. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Itu adalah gambar superhero Lase, adik-adik. Nah, kira-kira kalau menurut Lase sama adik-adik di rumah, superhero itu hebat nggak? Hebat, Lase. Superhero itu baik nggak? Baik, Lase. Iya, superhero itu baik. Superhero itu bisa menolong semua orang. Nah, tapi kira-kira superhero itu ada nggak ya di dunia nyata? Kalau setahu Lose ya, superhero itu cuma ada di film-film Lose, adik-adik. Kira-kira ada ya? Kayaknya nggak ada deh Lose. Lase Hilda, tunggu dulu. Kenapa Lose? Ada satu superhero yang menyelamatkan kita semua, Lose. Siapa, Yang Lose? menyelamatkan Lose, Hilda, dan adik-adik semua. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Siapa Lose? Namanya Tuhan Yesus, Lose. Oh, Tuhan Yesus ya. Iya, apapun yang dilakukan sama Tuhan Yesus pasti sangat hebat. Nah, Lose, adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hebatlah Tuhan Yesus dengan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Apa
kita mau bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja. Atau adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dulu. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka, kita bisa menyerahkan amplop itu ke gereja. Sambil mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau pujikan burung pipit. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga Alkitab dan catatan minumannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku
Oke, shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya yang ada di rumah? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya, dan kita terhindar dari segala penyakit. Nah, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah berkati kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati, mata, dan pikiran yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah tersesat pada saat pulang ke rumah? Nah, Lose dulu ya pada saat sekolah. Lose juga pernah nih tersesat waktu pulang ke rumah. Yang harusnya Lose naik bemo ini atau naik angkutan ini, Lose malah naik angkutan yang salah sehingga Lose pergi ke tempat yang lain, bukan ke rumahnya Lose. Jadi pada saat itu Lose bingung ya. Tapi Lose tetap percaya diri aja ya, Lose tanya sama orang dan akhirnya Lose tetap bisa pulang ke rumah. Nah, jadi mungkin seringkali kita kadang lupa ya kita ke rumah itu lewat jalan mana, karena mungkin kita masih kecil atau kita jarang berangkat dan pulang sendiri dari sekolah. Tetapi adik-adik, Lose mau beritahu ya bahwa rumah kita itu tidak hanya ada di dunia ini adik-adik, tetapi ada satu lagi. Nah, kira-kira di mana ya rumah itu yang Lose bilang tadi ada di tempat selain di dunia ini? Yuk, coba kita sama-sama lihat ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Kita supaya tahu nih rumah kita tuh selain di dunia ini itu ada di mana lagi ya kira-kira ya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, adik-adik, gimana ini? Adik-adik sudah tahu enggak kira-kira di mana letak rumah kita selain di tempat ini? Iya, adik-adik, Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab yang kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia menyiapkan tempat bagi kita. Nah, yang berarti kita punya rumah yang ada di surga, adik-adik. Nah, di situ adalah rumah Bapa yang ada di surga. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, kira-kira gimana ya bentuknya rumah yang ada di surga itu? Apa seperti ini? Atau seperti ini ya? Nah, jawabannya adalah tidak ada yang tahu adik-adik bentuknya seperti apa. Karena kalau kita masih di sini, kita masih bisa beraktivitas dan adik-adik menonton di sini, di sini, berarti kita masih hidup adik-adik. Kita masih belum naik ke surga. Kita masih ada di dunia. Nah, jadi kalau kita sudah tahu pasti kita nggak akan ada di sini adik-adik ya. Tetapi apakah benar Tuhan Yesus tidak memberikan ciri-cirinya adik-adik kira-kira? Oh, beritahu adik-adik, bisa beritahu nih ya. Tuhan Yesus memberitahu bahwa rumah yang ada di surga itu adalah rumah yang penuh sukacita. Rumah yang tidak ada sama sekali kesedihan, tidak ada kedukaan, tidak ada tangis, tidak ada marah, semuanya senang adik-adik, semuanya sukacita di situ. Nah, karena apa coba ayo kira-kira? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dan orang Kristen pengharapan terbesarnya ya kesenangan yang luar biasa, sukacita yang paling besar adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, nah sudah nggak ada lagi yang nyalain kesenangan kita. Senang main game, senang nonton film, senang makan, itu semua tergantikan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya ya, kira-kira jalan menuju rumah Bapa di surga itu gimana ya? Saya kasih tahu denahnya ya. Nih, coba kalian lihat. Kelihatannya gampang bukan? Gampang ya. Rumah Bapa jalannya cuma satu, lurus lagi. Namanya Jalan Tuhan Yesus adik-adik. Loh, kok bisa ya namanya Jalan Tuhan Yesus? Coba kita buka
di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayo coba kita baca sama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran satu-satunya. Kalau adik-adik semua ingin ke rumah Bapa, ya jalannya cuma satu, yaitu lewat Tuhan Yesus. Maksudnya apa ya? Yaitu kita percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Nah, adik-adik, kira-kira kita akan tersesat nggak ya melalui jalan itu? Tenang aja adik-adik, Roh Kudus itu sudah menuntun kita. Roh Kudus, kalau adik-adik sekarang sedang nonton, adik-adik rajin berdoa, adik-adik sedang suka belajar firman Tuhan, nah itu kita nggak akan tersesat adik-adik, karena Roh Kudus yang telah menuntun, Roh Kudus yang telah membimbing. Jadi kalau adik-adik salah jalan nih ya, itu dibelokkan sini, bukan lewat situ jalannya. Nah, seperti itu adik-adik. Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita untuk menjadi penuntun kita dan pedoman kita, adik-adik. Nah, sekarang kita sudah tahu ya bahwa kita punya rumah selain di dunia ini. Ternyata kita punya rumah di surga, adik-adik. Wah, begitu luar biasa ya, kita sebagai orang Kristen, kita punya rumah yang sangat indah nanti, rumah yang sangat bagus, rumah yang penuh sukacita, yaitu di surga. Nah, apa sih caranya? Cuma satu, lewat jalan Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, menuruti perintah Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, akan tetapi apakah semudah itu kita melewatinya? Oh, tentu tidak, adik-adik. Meskipun jalannya lurus ya, atau cuma satu, tetapi di jalan itu pasti akan ada halangan, akan ada rintangan, adik-adik. Seperti kalau di jalan tuh ada bolongannya ya. Kalau kita kena bolongan tuh, kalau kita naik sepeda motor pasti sakit kan ya. Nah, itu halnya sama adik-adik dengan jalan menuju rumah Bapa di surga. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita sudah percaya, kita pasti akan diolok, adik-adik. Kita akan pasti dihina, kita akan dijauhi, kita akan difitnah, kita akan dikucilkan, adik-adik. Itu adalah halangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi adik-adik, kita nggak perlu melihat bagaimana jalannya itu. Yang penting kita lihat adalah tujuannya, yaitu rumah Bapa. Sejelek-jeleknya jalan itu, adik-adik, tujuannya ada yang paling indah. Ketika adik-adik sudah melewati, adik-adik pasti akan melupakan halangan dan rintangan itu. Jadi, dosa pesan kita kepada kita semua, Alkitab berpesan bahwa percayalah sama Tuhan Yesus. Jangan pernah tidak percaya. Karena apa? Karena kita sudah berada di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan Yesus. Kita tinggal hanya mematuhi perintahnya, kita tinggal berlaku hidup sesuai firman-Nya. Nah, seperti ada dilakukan saat ini, salah satunya mendengarkan firman Tuhan. Jadi, jangan takut ya, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kelak kita akan bersama-sama di rumah Bapa. Nah, firman Tuhan sudah sampai di sini hari ini. Sekarang adik-adik bisa mencatat mingguan dan menghafalkan ayat ya. Oke, adik-adik sudah selesai. Nah, kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mengetahui bagaimana kami bisa untuk menuju rumah Bapa yang ada di surga, yaitu melewati jalan Engkau satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya kami tetap teguh, berikan kami iman yang setia, untuk kami tetap bisa melangkah di jalan kebenaran itu. Kiranya Engkau Roh Kudus tuntun kami, hibur kami ketika kami berjalan menuju rumah Bapa yang di surga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, shalom Lasem. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk beribadah hari ini? Nah, kalau sudah
sudah siap, kita cari tempat duduk yang nyaman supaya kita dapat beribadah dengan baik. Nah, sekarang kita mau menyapa teman-teman kita nih. Lose. Kenapa, Lose? Kita kan ibadahnya tidak tatap muka. Oh, Tidak iya. bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, adik-adik bisa menyapa kakaknya, adik, atau papa mama yang mendampingi. Nah, tidak lupa juga kita mau menyapa Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan Shalom, shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu ini, Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati ibadah ini Tuhan supaya boleh berjalan dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lose Yesika, adik-adik di rumah, Lose udah mau kasih lihat gambar nih, coba lihat. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Itu adalah gambar superhero Lose, adik-adik. Nah, kira-kira kalau menurut Lose sama adik-adik di rumah, superhero itu hebat nggak? Hebat, Lose. Superhero itu baik nggak? Baik, Lose. Iya, superhero itu baik. Superhero itu bisa menolong semua orang. Nah, tapi kira-kira superhero itu ada nggak ya di dunia nyata? Kalau setahu Lose ya, superhero itu cuma ada di film-film Lose, adik-adik. Kira-kira ada ya? Kayaknya nggak ada deh Lose. Lose Hilda, tunggu dulu. Kenapa Lose? Ada satu superhero yang menyelamatkan kita semua, Lose. Siapa, Yang Lose? menyelamatkan Lose, Hilda, dan adik-adik semua. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Siapa Lose? Namanya Tuhan Yesus, Lose. Oh, Tuhan Yesus Iya, ya. apapun yang dilakukan sama Tuhan Yesus pasti sangat hebat. Nah, Lose, adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hebatlah Tuhan Yesus dengan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja. Atau adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dulu. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka, kita bisa menyerahkan amplop itu ke gereja. Sambil mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau pujikan burung pipit. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga Alkitab dan catatan minumannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Kau
adik-adik, gimana nih firman Tuhannya tadi? Jangan lupa ya ditanam di dalam hati kita supaya kita semakin hari semakin berbuah, dan jangan lupa juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.